kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada chapter sebelumnya kita telah melihat Takemichi yang dihadang oleh geng Black Dragon. Kita juga melihat Takemichi yang dibanting oleh ketua Black Dragon generasi ke-10. Sehingga bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada Tokyo Revenger chapter 80 memiliki judul Lebih Tebal Dari Air. Di panel pertama masih menunjukkan Takemichi yang batuk-batuk karena dihajar lehernya oleh Taiju. Di sini Taiju berteriak, "Ini tidak adil, kalian terlihat sedang bersenang-senang, biarkan aku bergabung." Sambil mengatakan ini, dengan entengnya Taiju menarik kerah Takemichi hingga tubuh Takemichi terangkat. Takemichi di sini memasang wajah menahan rasa sakit. Sementara itu Taiju tertawa kegirangan. Lalu Taiju pun melontarkan pukulan yang keras pada bagian wajah Takemichi hingga Takemichi terlempar lagi. Melihat Takemichi dihajar, Hina cukup khawatir, namun Yuzuha menghentikannya. Kemudian kita diperlihatkan wajah Takemichi yang cukup terluka. Takemichi berpikir, kakak Hakkai, orang ini adalah ketua ke-10 Black Dragon. Karena serangan Taiju, mata sebelah kiri Takemichi lebam. Takemichi tidak bisa melek sepenuhnya. Hidungnya juga merasakan luka. Takemichi juga melihat para anggota Black Dragon yang diam dan hanya berdiri. Takemichi berpikir, mereka tadi sangat gaduh, tapi mereka sekarang berdiri dengan sikap sempurna. Lalu sambil menatap wajah Takemichi, Taiju bertanya pada anggotanya, "Jadi, siapa si brengsek ini?" Hakkai dan Yuzuha hanya bisa diam dengan keringat dingin. Sementara itu, Kokonoi dengan wajah riang menjelaskan, "Haha, kau tidak tahu siapa dia, tapi kau menghantamnya. Kerja bagus, bos. Dia kapten divisi pertama Toman, Hanagaki Takemichi." Lalu Taiju pun memasang wajah konyol sambil tertawa. "Hahaha, dia kapten Toman. Sialan kau Koko, lelujon yang bagus." Lalu Kokonoi menjawabnya, "Itu benar, salah satu temannya Hakkai." Namun Taiju di sini hanya bisa tertawa. Haha, tidak mungkin. Kemudian Takemichi merasakan sesuatu dan tiba-tiba ia ditendang dari bawah ke arah rahang hingga tubuh Takemichi terangkat. Dengan wajah yang gembira, Taiju pun berkata, "Jadi dia membawa Toman keparat ke dalam rumah keluarga kami. Ditambah lagi, dia tidak mau bergabung dengan kita berapa kali pun aku mengajaknya." Di waktu yang bersamaan, Takemichi pun jatuh karena sebelumnya ditendang oleh Hakkai ke udara. Lalu sambil melihat wajah Hakkai itu, Taiju berkata, "Hakkai, hajar dia sampai mati. Bertanggung jawablah sebagai seorang anggota Toman." Sontak di sini Hakkai hanya bisa terdiam dan memasang keringat dingin lagi. Yuzuha hanya bisa menatap kondisi ini dengan serius. Sedangkan Hina, ia hanya bisa khawatir dengan kondisi air mata yang siap untuk menetes. Hakkai Shiba dengan wajah penuh ragu pun berkata, "Taiju, dia tidak tahu kalau di sini adalah wilayah Black Dragon. Dia sungguh tidak tahu, jadi kumohon." Lalu kita melihat Takemichi yang memegangi hidungnya sambil memperhatikan Hakkai Shiba. Takemichi berpikir, Hakkai sangat ketakutan. Dia sungguh seperti orang yang berbeda. Lalu dalam panel ini, kita bisa melihat Hakkai Shiba yang sebesar itu, tubuhnya masih kalah besar oleh kakaknya yang bernama Taiju. Bukan hanya soal tinggi, tapi ukuran badan pun benar-benar kalah jauh. Di sini Taiju dengan wajah emosi pun berkata, "Aku tidak peduli, tidakkah kau dengar perintahku? Kau adik kecilku, dahulukan itu sebelum Toman. Artinya kau harus mematuhi kakak laki-lakimu. Ikatan keluarga lebih penting daripada Toman, kan?" Mendapatkan perlakuan seperti itu, Hakkai Shiba hanya bisa memasang wajah ketakutan. Lalu Yuzuha pun berkata, "Taiju, jangan menyudutkan Hakkai seperti itu." Taiju pun hanya sedikit melirik pada Yuzuha. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pria ini tidak segan-segan memukul adik perempuannya di depan orang banyak. Dan yang bisa dilakukan Hakkai Shiba hanyalah menatapnya. Taiju pun berkata, "Yuzuha, karena kau tidak mendisiplinkan dia dengan benar, ini terjadi. Nanti aku akan memberimu pelajaran." Taiju pun berjalan menjauhi Yuzuha serta Hakkai Shiba.
Lalu dengan kondisi wajah yang benar-benar berantakan karena telah dihajar, Takemichi berkata tanpa ragu, "Meskipun kalian adalah kakak adik, Yuzuha itu perempuan. Kau mau menghajar perempuan juga, ha?" Taiju pun menanggapi perkataan Takemichi ini. "Jauhkan dirimu dari urusan keluarga Shiba bajingan kecil. Lihatlah Hakkai, kakak laki-lakimu ini akan memperbaiki masalah untukmu. Itulah arti keluarga." Taiju memasang wajah menyeramkan di hadapan Takemichi. Senyuman dan tatapannya membuat siapapun yang melihatnya pasti ketakutan. Lalu Taiju pun melontarkan pukulan lagi ke wajah Takemichi. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Suara dari hentakan tubuh dan tangan, suara tubuh yang terjatuh ke tanah, dan suara krak alias tulang patah pun terdengar. Mendengar dan melihat semua hal ini terjadi, Hina pun berlari dan berkata, "Hentikan sekarang juga." Namun Yuzuha langsung menarik tangan Hina dan berkata, "Jangan Hina, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu." Namun Hina di sini pun berkata, "Tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sini. Takemichi-kun akan mati." Dan kita pun diperlihatkan wajah Takemichi yang sangat mengenaskan. Hidungnya mengeluarkan darah, wajahnya penuh dengan luka, dan matanya juga sudah tergambarkan putih semua, mengisyaratkan Takemichi sudah tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba Hakkai Shiba memberanikan diri dan berkata, "Taiju, berhenti, kumohon." Taiju dengan posisi mengangkat kerah Takemichi dan siap untuk menghajar. Takemichi pun hanya berkata, "Hah?" Taiju seperti tidak mendengarkan perkataan Hakkai dan masih lanjut memukul wajah Takemichi. Taiju berkata, "Hakkai, ketika kau meminta tolong kepada seseorang, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tawarkan aku dengan harga yang setara." Hakkai Shiba hanya diam saja mendengar hal ini. Sementara Taiju terus-menerus memukul Takemichi dengan suara pukulan yang begitu renyah. Lalu Taiju melanjutkan lagi, "Jika tidak, maka disinilah dia akan mati." Kemudian Hakkai Shiba dengan tatapan kurang meyakinkan pun berkata, "Aku akan keluar dari Toman." Pukulan Taiju pun tiba-tiba terhenti. Ia sejenak menatap Hakkai dengan tatapan serius. Lalu Hakkai melanjutkan, "Aku akan bergabung dengan Black Dragon. Jadi aku akan membantumu. Sebagai gantinya, lepaskan Takemichi." Awalnya Taiju masang wajah yang sangat serius dan kerutan di wajahnya. Lalu ia pun menjatuhkan Takemichi dari tangannya. Wajahnya yang menyeramkan itu pun seketika berubah dengan senyuman di bibirnya. Kemudian panel menunjukkan hari sudah petang. Takemichi diperlihatkan digendong oleh Hakkai Shiba. Dan di sebelahnya ada Hina. Takemichi pun terbangun dari pingsannya. Lalu Hina langsung berkata, "Takemichi, syukurlah, aku sangat khawatir." Lalu dengan wajah yang masih penuh luka itu, Takemichi hanya bisa berkata, "Hina, oh iya, aku dihajar habis-habisan." Takemichi pun teringat dengan aksi Hakkai yang rela berkorban demi Takemichi dengan cara keluar dari Toman. Lalu Takemichi pun berkata, "Maaf Hakkai, ini salahku, kau keluar dari Toman." Lalu dengan wajah penuh senyum serta gembira yang terkesan fake itu, Hakkai berkata, "Ini bukan salahmu, aku sudah memutuskan untuk keluar beberapa waktu yang lalu. Ngomong-ngomong, terima kasih karena telah membela Yuzuha. Aku yakin kau tidak menyangka kalau pemimpin Black Dragon adalah kakakku, kan?" Lalu Takemichi hanya berkata, "Ya." Dan tiba-tiba ia teringat dengan perkataan Kazutora di masa depan. Kazutora pernah berkata bahwa Hakkai Shiba rumor mengatakan kalau dia membunuh ketua Black Dragon sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng. Benar-benar bajingan. Teringat akan hal itu, Takemichi pun langsung masang wajah serius. Takemichi berpikir, membunuh ketua sebelumnya, jadi itu artinya. Lalu Hakkai pun berkata pada Takemichi, "Ada sesuatu yang harus kulakukan di Black Dragon." Kemudian Takemichi masih melanjutkan pemikirannya. Tidak mungkin Hakkai akan membunuh kakaknya sendiri. Di panel terakhir chapter ini, kita bisa melihat wajah Hakkai yang penuh serius dan Takemichi yang berpikir sedang serius juga. Chapter 80 pun selesai sampai di sini. Kemudian pada Tokyo Revenger chapter 81 berjudul Berdiri Sendiri. Pada awal chapter terlihat aksi Kokonoi, Inui dan Taiju.
yang berniat untuk menghabisi Takemichi dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba Takemichi pun terbangun di sebuah ranjang. Sepertinya tadi adalah mimpi buruk Takemichi. Dengan keadaan yang masih deg-degan karena baru saja terkena mimpi buruk, Takemichi langsung memikirkan banyak hal. Ia teringat dengan perkataan Kazutora yang berkata, Hakai Shiba membunuh pemimpin sebelumnya dan mengambil alih Black Dragon. Lalu Takemichi juga teringat perkataan Hakai Shiba bahwa ada sesuatu yang ingin aku lakukan setelah bergabung dengan Black Dragon. Takemichi berpikir, sedikit demi sedikit aku mulai memahami situasinya. Kalau yang dikatakan Kazutora di masa depan itu benar, Hakai akan membunuh abangnya yakni Taiju, pemimpin Black Dragon. Setelah itu, Hakai akan mengambil alih Black Dragon dan bergabung dengan Toman. Dan semua itu akan menghasilkan masa depan yang aku lihat. Dengan menaruh tangan di kepalanya, Takemichi lanjut berpikir, maka dari itu, apakah aku menghentikan Hakai membunuh saudaranya? Itu kedengarannya tidak begitu bagus. Entah Hakailah bosnya atau Taiju, Black Dragon akan tetap menjadi kabar buruk. Kalau begitu, apakah aku akan melawan Black Dragon? Kemudian Takemichi teringat dengan senyuman mengerikan dari Taiju, yang mana Takemichi langsung merinding teringat akan hal itu. Takemichi pun berpikir, itu mustahil. Pertama Kisaki, sekarang Black Dragon. Permasalahannya terus bertambah, tapi aku harus mengakhiri itu semua. Dengan wajah yang terdapat perban dan masih ada luka itu, Takemichi menunjukkan keseriusan akan hal ini. Takemichi berkata, akulah satu-satunya yang dapat melakukan ini. Tidak bisa berharap kepada orang lain. Aku harus melakukannya sendiri. Dan sambil memegang tangannya yang mengepal itu, Takemichi berpikir, aku harus melakukan ini. Kemudian di panel selanjutnya, terlihat teman-teman Takemichi yang sedang bermain kartu. Akun di sini berkata, kau sedang bergumam apa? Sementara itu, Kagushi Yamamishi berkata, micin menyeramkan. Seolah tak percaya, Takemichi pun berkata, kalian sedang apa di rumahku? Lalu teman-teman Takemichi pun menjawab, kami datang untuk melihat keadaanmu. Apalagi, setelah itu Makoto Suzuki berkata, kau adalah kapten kami, tumbuhkan kesadaran dirimu. Sementara itu, Takuya Yamamoto berkata, kalau kau terus gegabah, kita tidak akan menyatukan divisi 1. Dan di sini Takemichi kebingungan dengan bertanya-tanya, kita, apa maksudmu? Apakah kalian bergabung dengan Toman? Dan Yamagishi pun menjawab, benar. Setelah itu di sisi lain sudut kamar, terdapat Chifuyu yang berkata, kau sendiri yang mengundang mereka kan? Melihat wajah Chifuyu ini membuat Takemichi terdiam dan terbinang-binang. Kemudian teman seangkatan Takemichi pun berdiskusi. Tapi mengira Black Dragon akan pecah. Benar, situasinya akan rumit. Mereka yang di atas pasti akan terlibat. Lalu Takuya Yamamoto menjelaskan, Takemichi sekarang adalah Kapten Toman, sebuah geng yang berkembang jadi lebih 480 anggota setelah menyatu dengan Valhalla. Dia dihajar oleh Black Dragon sudah lebih dari cukup untuk memulai konflik. Lalu Chifuyu pun langsung ikut nyambung. Jika kita terlibat perkelahian melawan Black Dragon, itu tidak akan sama seperti yang sudah kita hadapi sebelumnya. Mereka ini dikenal karena aktifnya mereka berkelahi. Sekuat pembunuh, Black Dragon bertahun-tahun telah menjadi geng penjahat terkuat di daerah Kanto. Dan 10 naga hitam adalah yang paling gila dan jahat yang pernah mereka miliki. Itu karena satu alasan, pemimpin absolut mereka, Shiba Taiju. Wajah Takemichi pun di sini langsung serius mendengar nama tersebut. Chifuyu masih melanjutkan, Toman dan Black Dragon memiliki hubungan yang tidak bisa rusak. Karena Black Dragon lah alasan Toman dibentuk. 2 tahun lalu, Kazutora Kun bertarung melawan Black Dragon. Dan Toman dibentuk untuk bisa membantu Kazutora. Kemudian Toman bertarung melawan Black Dragon. Toman menghancurkan Black Dragon. Dalam sekejap nama Toman menjadi geng yang terkenal. Mendengar cerita ini, Akun hanya berkomentar, sialan Toman. Lalu Yamagishi dengan wajah riangnya berkata, kalau begitu pertarungan selanjutnya akan sangat mudah. Namun di sini Chifuyu malah memasang wajah serius dan cukup pesimis. Chifuyu berkata, tidak akan mudah. Toman memang saat itu mengalahkan ke-9 naga hitam. Seharusnya Black Dragon menghilang.
Namun orang yang membangkitkan mereka adalah Shiba Taiju. Di bawah kendali Taiju, Black Dragon berubah. Dia merubah total seragam mereka, melatih anggota mereka seperti tentara, dan membuat geng mereka menjadi geng yang terlihat hebat. Lalu angkatan Takemichi pun berkomentar, dia orang yang keren, tapi seragam baru itu bukankah menghabiskan banyak biaya untuk anggota mereka, di mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Lalu aku pun bertanya pada Chifuyu, dia tidak jauh dari kita kan? Dan Chifuyu menjawab, iya, bedanya hanya 2 tahun. Tidak seperti anak penjahat lain, Taiju menjual kekejamannya. Taiju bukanlah berandalan yang biasa kau temui. Dia memiliki hubungan dengan orang kaya dan menghasilkan uang dengan menukar kekuatan pasukannya. Mendengar semua ini membuat Takemichi berpikir, demi uang, seperti masa depan Black Dragon. Jadi pada akhirnya aku harus melawan mereka. Chifuyu berkata lagi pula Black Dragon yang sekarang sangat berbeda dari generasi ke-9. Jika Toman melawan mereka sekarang, akan ada korban. Takemichi awalnya diam saja mendengar ini semua. Lalu tiba-tiba ia berdiri dan berkata, kalian tidak perlu bertarung. Ini antara aku dan Black Dragon. Permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Toman. Akan kuselesaikan ini sendirian. Sontak teman seangkatan Takemichi pun meragukan apa yang dilontarkan oleh Takemichi. Mereka nampak tidak percaya Takemichi bisa melakukannya sendirian. Lalu tiba-tiba Chifuyu meminta Takemichi untuk mengikutinya. Di malam hari yang sepi, Takemichi pun diajak Chifuyu untuk naik motor. Lalu tibalah di suatu tempat. Chifuyu berkata, motor ini bagus kan? Ini adalah kenangan dari Bajisan. Meskipun Chifuyu sudah mengatakan ini dengan wajah riang, Takemichi masih saja memasang wajah serius. Lalu Takemichi berkata, Chifuyu, aku paham. Kau akan memintaku untuk tidak menanggung ini semua sendirian kan? Namun dalam benak Takemichi berpikir, tapi masa depan yang kulihat mengerikan. Takemichi pun melanjutkan perkataannya, aku tahu kau akan bilang teman-temanku ada di sini untukku. Tapi Takemichi berpikir bahwa aku dan kau pada akhirnya kalian berdua akan mati. Itulah kenapa aku harus melakukannya. Lalu dengan wajah riangnya itu Chifuyu justru berkata, haha, aku tidak membawamu keluar untuk mengatakan hal itu. Yang sontak Takemichi pun kebingungan. Chifuyu melanjutkan, hanya bersenang-senanglah dengan motor ini. Oke, sesaat Takemichi bergeming dengan apa yang dilakukan Chifuyu. Chifuyu pun kembali melanjutkan, Bajisan tidak meninggalkan Toman untukmu karena ingin membuatmu stres. Bajisan mungkin akan sangat marah kepadamu sekarang. Dia mungkin bilang begini, oi micin bodoh. Melihat apa yang dilakukan Chifuyu dan senyuman tulusnya itu membuat Takemichi meneteskan air matanya. Takemichi pun berkata, Chifuyu, aku. Dan chapter 81 pun selesai sampai di sini. Dalam panel terakhir chapter ini juga terdapat tulisan aku tidak sendiri. Chapter yang sangat mengejutkan. Hakkai rela keluar dari Toman demi menyelamatkan Takemichi. Dan apakah bisa Takemichi memperjuangkan ini semua sendirian? Apakah Takemichi serius akan menghadapi Taiju dan anggotanya sendirian? Kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.